Oke, sebulan yang lalu saya telah mengupload sebuah video berdurasi 1 menit di Instagram. Sebenarnya video itu merupakan video iklan dari film Tenri Pada yang tayang di bioskop sekitar 12 Maret bulan lalu. Kemudian beberapa teman ada yang bertanya tentang tutorial, breakdown dan lain sebagainya. Jadi tutorial ini mungkin judulnya agak ngaco. Oke, kita sebelum ke tutorial kita breakdown dulu atau bedah. Pada dasarnya, video ini terdiri dari beberapa layer. Pertama, ada background yang telah kita bersihkan menggunakan Photoshop. Selanjutnya, ada layar gedung. Di depannya ada efek asap seperti ini. Dan untuk transisi ke layar berikutnya, menggunakan efek gradient white. Setelah itu ada layar billboard. 5 layar ini sebelumnya telah kita potong menjadi beberapa bagian. Kemudian kita menganimasikannya menggunakan keyframe di dalam After Effects. Di sela-sela pertemuan antar tiang, kita berikan efek percikan api agar kesannya lebih real. Revisi sebenarnya supaya terlihat lebih keren saja. Lanjut. Setelah itu, kita berikan efek kamera shake. Dan layar selanjutnya berupa layar yang telah kita color grading. 5 layar ini sebenarnya terdiri dari 5 layar. Efek ini biasa disebut sky replacement effect. Di tumpukan atas ada beberapa gambar icon. Dan khusus untuk pointer ini kita berikan efek disintegration. Disintegration yang saat ini netizen lebih mengenalnya dengan nama efek Thanos. Ya, Thanos. Oke, jadi saya Rahman Wangsyah dan sebenarnya saya juga bukan pro player. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Dan secara sederhana video tadi itu kita hanya menggunakan satu footage atau satu video, di mana video tersebut itu merupakan video time-lapse. Nah, intinya itu di bagian frame awal, nanti kita fresh atau kita semacam screenshot awalnya ya, awal video, terus nanti di bagian dalam screenshot itu atau satu frame itu kita bersihkan, kemudian animasikan kembali bagian-bagian yang ada di dalam video itu. Konsepnya cukup sederhana. Jadi kita langsung saja ke desktop. Ini adalah tampilan awal dari background yang kita gunakan pada video tersebut. Dan setelah kita bersihkan kurang lebih seperti ini, untuk cara membersihkannya teman-teman bisa searching khusus tutorial Photoshop. Untuk proses pembersihannya saya hanya menggunakan fitur-fitur standar dari Photoshop. Jadi ya saya rasa cukup mudah. Oke, lanjut. Jadi kemudian layar di atas ini ada gedung. Untuk sederhananya sebenarnya kita hanya memisahkan billboard ini dengan gedung yang di belakang. Untuk billboard sendiri kita simpan file Photoshopnya terpisah karena di dalam file tersebut sudah terlalu banyak layer. Nah, ini dia. Kita buka dulu. Oh ya, kalau kita perhatikan di sini masih ada layer background. Ini background aslinya. Dan juga ada banyak layer lainnya seperti papan billboard, tiang-tiangnya dan lain-lain. Jadi pada dasarnya ini semua terpisah. Oke, kita close dulu. Jadi di sini kita memiliki dua file PSD atau Photoshop ya, file Photoshop. Ada background dan gedung dan juga ada file billboardnya sendiri. Untuk bahan lainnya di sini ada bahan dasar. Ini berupa video. Keseluruhan itu sekitar 20 menit. Ya, kurang lebih ya, 20 menitan. Nanti kita percepat. Terus di sini ada beberapa foto. Ini di lokasi saya ambil beberapa foto untuk kebutuhan membersihkan background. Oke, jadi sekarang kita sudah ada di After Effects. Di dalam sini sudah ada video utama kita ini. Selanjutnya kita masukkan kedua file PSD tadi. Nah, yang paling penting di sini pada saat mengimpor file PSD, jangan lupa settingan impor itu pilih composition atau komposisi. Ini, terus bagian layer option, pilih editable layer style. Nah, pengaturan ini agar layer-layer file PSD tersebut tidak menyatu. Jadi nanti di After Effects file PSD itu jadi komposisi. Kemudian selanjutnya kita buat komposisi baru. Kira-kira komposisi yang
saya buat itu seperti ini, Full HD dan frame rate-nya itu 23,976 yang biasa saya gunakan. Selanjutnya kita masukkan dulu file background dan gedung ini ke komposisi yang telah kita buat. Nah, ini karena ukurannya terlalu besar, kita bisa sesuaikan scale-nya. Kita atur agar sesuai frame. Nah, kira-kira ya 32. Nah, ini 32 ya. Setelah itu kita bisa klik 2 kali pada file komposisi ini. Nah, kita akan masuk ke dalam file komposisi itu. Di dalamnya akan ada 2 file yang sama persis kalau kita buka di Photoshop. Ini ada gedung, ada background-nya. Oke. Selanjutnya kita akan menganimasikan gedung ini. Pergi ke bagian transform. Kemudian kita atur dulu garis timeline di mana gedung ini akan muncul. Misal di sini. Setelah itu aktifkan keyframe pada position ya. Lalu tarik garis timeline ke posisi awal, kita tarik. Kemudian kita bisa atur posisinya sampai gedung ini keluar dari frame. Nah, kira-kira nanti jadinya seperti ini. Nah, ini terlalu lambat. Oke, kita bisa geser titik-titik ini untuk menyesuaikan kecepatannya. Ini agar lebih cepat ya. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian setelah itu kita seleksi kedua titiknya. Lalu klik kanan, pilih keyframe assistant. Di sini kalian bisa pilih ease in atau ease out. Ease in. Ini tulisannya AC in atau AC out. Seperti itu ya. Jadinya kira-kira seperti ini. Nah, oke, jangan lupa save. Setelah itu kita keluar ke komposisi awal. Sekarang kita akan membuat efek transisi seperti video ini. Nah, kita masukkan terlebih dahulu video utama kita. Kemudian tarik garis timeline ke awal video karena kita mau fresh ya di awal video ini. Klik kanan, pilih time, lalu pilih freeze frame. Oke. Nah, setelah itu kita aktifkan pen tool. Di sini kita hanya akan mengambil bagian bawah pada video ini. Jadi saya akan menyeleksinya. Masking ya, masking. Nah, agar potongan masking atau seleksi ini lebih halus, kita bisa pergi ke pengaturan mask. Terus bagian mask fader, kita naikin sedikit. Nah, ini karena videonya terlalu terang, kita bisa koreksi warnanya, exposure ya, cahayanya. Saya menggunakan Lumetri Color. Nah, kira-kira seperti ini. Lanjut, jadi kita akan memberikan efek transisi seperti hasil video tadi. Pergi ke tab effect, cari gradient wipe. Kemudian kita terapkan efek ini. Dan langsung saja kita aktifkan keyframe pada transition completion. Lalu kita tarik garis timeline-nya ke awal. Nah, lalu kita atur transition completion-nya menjadi 100%. Seperti ini. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Agar munculnya terlebih halus, kita bisa berikan sedikit softness. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Jadi kita masukkan lagi bagian billboard. Ini layar billboardnya. Nah, ini juga terlalu besar. Kita ubah scale-nya seperti yang background tadi. Kira-kira 32 ya kalau tidak salah. Ya. Yaps. Kemudian kita atur dulu kira-kira munculnya di mana. Nah, di sini. Karena di sini bagian tiang dari billboardnya bocor, kita bisa gunakan video di bawah ini yang kita telah fresh ya tadi untuk menutupinya. Pertama kita duplikat dulu, Ctrl D. Kita tarik ke atas layar ini, kemudian kita hapus dulu maskingnya. Lalu kita masking hanya pada bagian pohon ini. Kemudian kita berikan sedikit fader agar maskingnya lebih rapi. Oke, mungkin ini sudah cukup.
Selanjutnya kita ke bagian billboard. Nah, klik 2 kali pada layar billboard. Nah, di sini kita memiliki banyak layar. Persis saat di Photoshop, di bagian bawah, oh ya, di bagian bawah ini masih ada layar background ya. Kita hapus saja dulu, delete. Oke, kita akan mulai dengan menandai semua layar. Ctrl A, lalu aktifkan bagian 3D layer. Nah, setelah aktif seperti ini, kita lanjut untuk menganimasikan. Di sini kita mulai dari atas. Nah, ini di sini ada layar billboard atau ini papan iklan ya. Pergi ke transform, kemudian kita geser dulu garis timelinenya kira-kira di sini. Nah, lalu kita aktifkan semua keyframe ini sekaligus ya, supaya tidak ribet. Lalu kita geser lagi garis timelinenya ke bagian awal. Ini kita bagian awal. Setelah itu kita bisa mengatur orientasi atau orientasi yang scale, posisi, dan rotasi. Ini sesuaikan dengan selera. Yang penting kita tarik keluar layar ini dari frame. Nah, ini cukup berat. Ya, karena kita main-main dengan banyak layar sekaligus, atau mungkin laptop saya yang kentang, potato. Oke, lanjut. Karena ini terlalu lambat, kita bisa geser titik-titik ini, keyframe ini ya, untuk menyesuaikan speednya dari kecepatan munculnya layar ini. Kita bisa atur. Nah, cukup keren. Selanjutnya kita tandai seluruh titik-titik ini, kemudian klik kanan, keyframe assistant. Kita bisa coba pilih yang easy out. Oke, selanjutnya kita ke layar berikutnya. Nah, ini untuk tips, kita bisa klik bagian ini agar layar lainnya itu disembunyikan untuk sementara. Jadi kita bisa fokus ke layar tertentu di bagian tab preview ini, seperti ini. Selanjutnya langkah yang sama, kita berikan keyframe dan lain-lain. Nah, di bagian ini kita bisa menyesuaikan arah dari layar ini, dari arah munculnya ya. Jadi saat muncul ke dalam frame itu alurnya ya tidak statik, tidak itu-itu saja. Nah, kayak ini. Terakhir, klik kanan, terus keyframe assistant, terus isin. Dan selanjutnya langkah yang sama lagi. Nah, oke, kita akan melakukan seluruh langkah ini untuk layar yang tersisa. Ya, jadi butuh kesabaran ya sebenarnya. Semakin banyak layar ya semakin banyak kita kerja. Jadi kita skip, saya percepat bagian layar lainnya. Nanti untuk menyesuaikannya, misal kalau sudah layarnya semua sudah diberi keyframe, nanti kita sesuaikan ke munculnya itu, atau pas munculnya tiap layar itu kita bisa geser layarnya seperti ini. Misal bagian tiang akan lebih dulu muncul, terus bagian papan iklannya itu belakangan kayak gini, kayak ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan membuka file project saya sebelumnya. Nah, untuk melihat hasil akhir yang saya dapatkan itu kira-kira seperti ini. Jadi keseluruhan tiangnya itu masuk terlebih dahulu, ini tiangnya. Kemudian di akhir ada papan iklannya. Yaps. Seperti itu kira-kira. Oke, kita kembali ke komposisi awal. Ini komposisi awal yang di utama ya, maksud saya. Utama kira-kira susunannya seperti ini. Sama seperti project tutorial tadi. Ada layar gedung, terus paling atas juga masih ada layar pohon untuk merapikan tiangnya yang tadi. Di sini juga ada layar billboard, dan terakhir ada layar yang nantinya kita ganti langitnya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita akan ke file project selanjutnya, di mana project selanjutnya itu saya sudah save terpisah ya. Di bagian animasi seperti billboard dan bagian gedung kita sudah render terpisah. Jadi nanti kerjanya lebih ringan. Jadi untuk yang animasi bagian billboard kita sebenarnya bisa render terlebih dahulu. Nah, ini dia. Oke, sebelumnya kira-kira susunan layarnya itu masih sama seperti project sebelumnya. Cuma di sini semua layar sudah di pre-compose. Nah, di atas gedung ini ada layar untuk tambahan asap. Kemudian selanjutnya di sini ada layar billboard. Untuk di dalam billboard ini kira-kira seperti ini.
Jadi di sini ada tambahan efek seperti percikan-percikan api supaya kesannya ya itu tadi bertabrakan antar tiang itu supaya lebih keras atau hidup. Nah, mungkin keseluruhannya sudah cukup jelas untuk menganimasikan. Dan untuk tahap akhir di After Effects itu kita berikan efek getaran kamera. Jadi nanti kita buat seolah-olah kameranya itu ikut bergetar. Caranya terlebih dahulu kita tandai keseluruhan layar seperti ini. Klik kanan dan kita pre-compose lagi seperti ini, dan yaps, ini sudah jadi satu layar utama. Kemudian kita beri ke tab effect, cari wiggle position, kemudian masukkan ke layar utama. Dan pada bagian pengaturan efeknya kita ubah dulu semuanya menjadi 0 seperti ini, default ya. Selanjutnya kita tentukan kira-kira efek getarannya ini akan muncul di mana. Untuk kasus ini kita berikan getaran pas gedung ini sampai ke posisi akhir. Kemudian kita aktifkan keyframe pada kedua bagian ini, kemudian maju satu frame, dan kita naikkan wiggle speed dan amount kira-kira seperti ini. Nah, oke, sudah cukup bagus ya. Selanjutnya kita atur dan sesuaikan speed dan amunnya lagi. Terakhir, nanti getarannya perlahan akan hilang. Jadi kita ubah value-nya, nilainya ya, jadi 0. Nah, karena di sini layarnya tidak memenuhi frame, jadi kita bisa tambahkan sedikit scale. Oke. Ya, selanjutnya kita tinggal sesuaikan lagi seperti langkah tersebut. Nah, sampai di sini hasil yang saya dapatkan kira-kira seperti ini. Nah, untuk sampai di sini kita tinggal lanjutkan untuk memberikan efek sky replacement effect, terus color grading, terus dengan sound effect. Nanti kita menggunakan di Premiere Pro, kita atur semuanya itu. Terus nanti itu ditumpukan di atas, baru kita animasikan untuk icon atau gambar-gambar seperti video yang tadi. Itu sama persis untuk menganimasikan billboard tadi, tiang-tiang. Untuk efek disintegration teman-teman bisa searching, atau ke depan nanti ya kalau ada waktu saya akan buat tutorial seperti disintegration. Yap, sebenarnya efek ini cukup keren. Ya mungkin itu dari saya, karena durasinya sudah cukup terlalu panjang, kita akhiri sampai di sini. Bersama saya Rahman Wongsia, semoga bermanfaat.